Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang kembali di acting review kami yang kali ini akan membahas sebuah film dengan judul Promising Young Woman. Lebih tepatnya kita akan membahas permainan dari Carey Mulligan. Jadi gimana? Permainan Carey Mulligan di Promising Young Woman memang mendapatkan banyak sekali penghargaan tahun ini. Mulai dari Critic Choice Award ya, di mana dia mendapatkan aktris terbaik. Kemudian di Golden Globe di mana dia hanya berhasil masuk sebagai nominasi ya di jajaran aktris terbaik untuk motion picture drama. Dia kalah dari Andra Day kalau kami nggak salah ketika dia jadi Billie Holiday. Dan kemudian dia juga namanya juga masuk di Screen Actors Guild yang pengumumannya belum keluar, dan yang terakhir dia berhasil masuk ke jajaran nominasi aktris terbaik Oscar tahun ini. Anyway, kami sudah sempat menonton film ini sebelumnya ya. Kami menontonnya dengan menyewa filmnya di Amazon. Jadi silakan untuk teman-teman yang pengen nonton bisa sewa filmnya di Amazon aja. Di awal, sejujurnya kami agak ragu dan banyak bertanya. Kami tahu bahwa ada sesuatu yang menarik dari permainan Carey, tapi kami belum menemukan jawabannya sampai akhirnya kami pun menonton untuk yang kedua kalinya, dan hasilnya kalian bisa nonton acting review ini sampai habis. Satu hal yang pasti ya, setelah kami selesai menonton permainan Carey Mulligan ini, kami tahu betul kalau tokoh-tokoh bertipe seperti Casey adalah tokoh yang sangat masuk selera Oscar, terutama untuk kategori Best Actress. Kalau kalian belum tahu ya, tokoh-tokoh yang menurut kami masuk ke selera Oscar untuk kategori Best Actress adalah tokoh yang punya kompleksitas emosi. Lalu pada adegan yang dilaluinya punya kedalaman, dan dalam melakukan emosi tersebut si aktris punya intensitas atau berhasil. Setidaknya tiga hal itulah yang jadi alasan utama seorang tokoh masuk ke dalam selera Oscar. Kalau di Best Actress kita hampir nggak perlu menilai capaian fisiologis. Meskipun jika ada yang berhasil masuk ke nominasi dan punya capaian fisiologis, kayak misalnya ia bermain sebagai tokoh biopik gitu ya, dan capaian fisiologisnya sangat signifikan dan konsisten, maka sudah bisa dipastikan dia akan mendapatkan Best Actress. Seperti yang terjadi pada Renée Zellweger ketika ia bermain sebagai Judy Garland di film Judy, atau ketika Charlize Theron bermain di Monster, atau Meryl Streep ketika dia jadi bermain di film Iron Lady ya. Tapi itu tidak semua kasus begitu, karena ada beberapa juga yang main biopik cuman tidak berhasil menang. Tapi itu akan kita bahas lebih lanjut di prediksi Oscar untuk Best Actress beberapa minggu ke depan. Lalu apa yang sudah dicapai oleh Carey Mulligan sehingga ia berhasil masuk ke jajaran nominasi Best Actress Oscar? Bahkan bukan hanya Oscar loh, ia juga masuk di Critic Choice Award, Screen Actor Guild, Golden Globe, BAFTA, dan 4 penghargaan itu buat kami ya adalah parameter apakah seorang aktor atau aktris akan masuk Oscar dan mendapatkan penghargaan Best Actress atau Best Oscar atau enggak. Kalau dia berhasil menyabet 4 penghargaan itu, kami bisa bilang 95% dia pasti dapat Oscar. Tapi kalau dia hanya dapat 1 atau 2, ya mungkin kesempatannya 60-70, kira-kira begitu. Nah, si Carey Mulligan ini mendapatkan salah satu dari 4 itu. Si Carey Mulligan dapat 1. Lalu bagaimana kesempatannya? Kita coba bicara soal capaian fisiologis dulu ya. Kita nggak bisa bilang nggak ada capaian fisiologis, tapi kita juga nggak bisa bilang ada. Kami pikir bentuk tubuh diam karakter ini, bentuk tubuh netral karakter ini nggak banyak berubah jika dibandingkan dengan bentuk tubuh Carey Mulligan. Mungkin pada akhirnya kami bisa bilang ada, tapi sedikit. Misalnya pada laku tangan yang menghitung jari sendiri, atau juga pada aksen yang kemudian mengubah sedikit sekali warna suaranya. Sedikit sekali sampai hampir tidak terdengar perubahan warna suara. Tapi kalau didengarkan lebih teliti, kita bisa mendengar suara yang jadi agak besar dan ruang resonansi dominan yang jadi agak bergeser. Kami rasa perubahan itu terjadi secara otomatis ketika Carey mengubah aksen. Sekedar informasi, Carey ini aktris Inggris ya, dan logatnya British banget ketika dia di interview. Tapi ketika kita mendengar Casey bicara, tidak ada logat British. Jadi secara fisiologis ada capaian sedikit, sangat sedikit mungkin. Apalagi ketika kita membandingkannya dengan Renée Zellweger, Meryl Streep,
Marion Cotillard ketika dia jadi Edith Piaf, atau juga Charlize Theron ketika dia jadi Aileen Lee Wuornos. Sebagai perbandingan, jelas ya, kita bisa bilang gak ada capaian fisiologis. Lalu bagaimana dengan permainan emosi? Nah, ini yang kami bilang di awal menonton, kami merasa ada sesuatu yang menarik, tapi kami belum menemukan apapun itu sehingga kami memutuskan untuk menonton yang kedua kalinya. Pada permainan emosi inilah kami pikir Carey Mulligan sangat berhasil. Kami jelaskan sedikit lebih dulu soal Casey ya. Jadi tokoh yang dimainkan Carey Mulligan di Promising Young Woman ini adalah tokoh dengan masa lalu yang begitu kelam. Dia bahkan mungkin sudah membangun dendam kesumat bertahun-tahun karena kematian sahabatnya si Nina itu. Tapi Casey bukan seorang wanita dengan dendam yang meledak-ledak. Kami bisa bilang Casey dibangun sebagai tokoh yang luar biasa cerdas, terutama dalam hal menyembunyikan emosinya. Nah, ini yang jadi poin penting dalam semua capaian permainan Carey Mulligan. Hal itu membuat beberapa kesan muncul dari karakter ini. Misalnya kesan masa bodoh yang sangat kuat berhasil muncul. Tapi kami tahu bahwa itu bukan masa bodoh, melainkan kemampuan Casey untuk tidak terikat pada apapun kekejian yang akan atau sudah dia lakukan. Hanya saja kami sebagai penonton atau sebagai orang lain, selain Casey, menerjemahkan itu sebagai masa bodoh. Kesan itu bahkan dijalankan dengan sangat baik, menarik, sekaligus otentik pada semua adegan. Coba perhatikan kesan masa bodoh yang muncul ketika Casey berhadapan dengan orang tuanya, lelaki lain yang akan jadi korbannya, teman satu tempat kerjanya, dan orang-orang yang bertemu Casey. Semua kesan masa bodoh yang muncul dari permainan Carey Mulligan terlihat berbeda, otentik, dan menarik setiap bertemu karakter yang berbeda. Nah, kesan masa bodoh ini atau berusaha untuk tidak terikat emosi pada apapun selain dirinya sendiri dan mendiang sahabatnya Nina, membuat tokoh ini kelihatan begitu misterius. Kesan misterius ini semakin kuat ketika ada tambahan musik. Ada musik-musik psikopat, musik-musik yang nggak kayak gitu. Kami nggak bisa ini ya. Nanti kalian tonton sendiri lah. Ada musik psikopat membuat kesan misteriusnya makin kuat. Padahal menurut kami Casey nggak begitu. Casey ini hanya semacam karakter yang nggak pengen terikat emosi pada apapun selain dirinya sendiri dan sahabatnya tentunya. Kemudian satu lagi yang menarik dari permainan Carey Mulligan di Promising Young Woman adalah kondisi tokohnya yang punya emosi berlapis. Tapi kami bisa bilang lapisannya begitu tipis sampai di awal kita nggak bisa melihat kalau karakter ini berbohong. Coba perhatikan adegan-adegan awal. Kita atau setidaknya kami sebagai penonton dibawa untuk percaya bahwa Casey adalah seorang psikopat. Tidak ada kepura-puraan sama sekali bahwa ia adalah seorang psikopat. Gak ada kepura-puraan itu. Seolah-olah hanya ada satu emosi saja yang berjalan. Padahal menurut kami tidak. Emosi yang berjalan tokoh ini luar biasa banyak. Ada marah, dendam, dan banyak emosi lain yang muncul ketika Casey berusaha menjebak setiap lelaki yang ia temui di bar. Tapi Casey adalah tokoh yang pintar memilih emosi mana yang ingin ia munculkan. Akhirnya, kesan sangat pandai menyembunyikan emosi jadi muncul pada si Casey. Nah, kondisi macam itu tidak hanya terjadi ketika Casey merencanakan untuk berburu laki-laki brengsek ya, tapi juga bisa on the spot. Coba perhatikan adegan ketika tiba-tiba si Ryan berhenti di depan apartemennya dan mengajak Casey untuk masuk ke apartemen setelah berkencan. Ya, modus-modus cowok-cowok brengsek tuh. Kita bisa melihat ada perubahan emosi yang tipis sekali pada Casey, tapi kemudian perubahan emosi itu dengan cepat ditutupi oleh Casey. Kita bisa melihat laku mundur sedikit dan sedikit perubahan pada ekspresi wajah, tapi kemudian dengan cepat diantisipasi oleh karakter ini, dan itu yang kemudian membuat emosinya mau tidak mau berlapis. Lalu kemudian masih lanjut di adegan yang sama ketika Ryan pergi ke dalam apartemen terus Casey pulang. Kita bisa melihat emosi yang asli mulai muncul perlahan tapi tetap terkontrol dengan sangat baik. Dengan cukup jelas kita bisa melihat langkah kaki yang makin cepat temponya, dan semakin ia dekat dengan tempat sampah, ekspresinya semakin berubah hingga akhirnya Casey meledak tepat di depan tempat sampah. Ledakan dan jalan menuju ledakan itu kami pikir tepat dan relevan dengan Casey yang dibangun sebagai karakter yang sangat pandai mengontrol emosinya. Pada hampir sepanjang film Promising Young Woman, adegan-adegan dengan emosi berlapis dan pengendalian emosi muncul sangat banyak di sini. Kau bisa melihat di adegan ketika bertemu dengan Madison di sebuah restoran, saat bertemu dengan Deacon Walker misalnya, di mana kesan cerdas, sakit sekaligus kuat muncul bersamaan dan banyak adegan lain. Dan bukan hanya pengendalian emosi saja yang banyak muncul, menariknya
Carey Mulligan tetap menjalankan semua emosi berlapis dari karakternya dengan dinamis. Coba kalian perhatikan di adegan terakhir ketika Casey ketemu sama Al Monroe dan akan menyayat perut si Al. Kita bisa melihat pengendalian emosi dan dinamika muncul. Hal itu membuat Casey sebagai tokoh semakin hidup. Dari apa yang ku ceritain tadi pasti kalian ngerasa bahwa wah Casey ini seorang penipu ulung dengan kemampuan pengendalian emosi yang sempurna, gitu kan? Enggak. Casey tetap dibangun sebagai manusia biasa. Casey bukan karakter yang mampu mengendalikan emosinya dengan sempurna. Coba perhatikan ketika dia mendengar nama Al Monroe untuk pertama kalinya. Di sana untuk pertama kalinya sepanjang film kita bisa melihat emosi yang hanya satu layer dan sangat jelas. Emosi Casey terlihat gamblang dan tidak ada tedeng sama sekali. Dan di sanalah ketidaksempurnaan Casey membuatnya menjadi tokoh yang sempurna. Dan bukan hanya di adegan itu, di adegan ketika ia sendirian di kamar, kita bisa melihat emosi yang jelas dan laku tubuh yang betul-betul merepresentasikan emosinya. Tidak ada yang ditutupi kali ini, semuanya terlihat gamblang. Kami pikir adegan itu relevan karena perlu diketahui bahwa di dalam kamar dan sendirian adalah ruang yang sangat personal dan private untuk Casey. Sehingga nggak perlu tedeng aling-aling sama sekali. Dan lagi, Casey adalah manusia biasa. Ia pasti selalu membutuhkan sesi pelepasan. Di Promising Young Woman selalu ada sesi pelepasan. Menendang tempat sampah dan menghancurkan lampu serta kaca depan pengendara lain adalah sesi pelepasan yang dimiliki Casey ini. Nah, pada adegan-adegan itu Carey Mulligan melakukannya sesuai porsi. Kita bisa melihat ia memang berusaha melepaskan emosi yang selama ini ia tahan, tapi sekaligus seperti bilang pada dirinya sendiri kalau oke, udah cukup. Emosi udah keluar, kita baik-baik aja. Mari berpura-pura lagi. Kompleksitas emosi dari Casey di Promising Young Woman adalah alasan utama kami menganggap Carey Mulligan memang layak untuk masuk nominasi Best Actress di Oscar. Tapi kalau untuk mendapatkannya, kami rasa ia masih kalah kompleks dan dalam jika dibandingkan dengan Vanessa Kirby di Pieces of a Woman. Lalu apakah Promising Young Woman ini benar-benar promising? Ya, tentu saja. Film ini cukup menjanjikan dan layak banget ditonton. Kita nggak promo ya. Mau gimana kita aja nggak punya kontak produsernya. Ya mungkin siapa tahu abis ini kita di kontak produsernya. Jadi film ini sangat layak untuk ditonton. Kenapa? Selain permainan Carey, naskah dari film ini dan naskahnya dan sutradaranya itu top. Naskahnya bagus banget. Perhatikan baik-baik penulisan naskah. Mulai dari penyusunan tangga dramatik, peletakan spektakel, momen memunculkan kejutan, semuanya kami rasa tepat. Begitu juga dengan peletakan gambar-gambar tuh. Menarik. Itu kenapa sutradaranya juga masuk Best Director, filmnya juga masuk Best Picture di Oscar. Dan dikombinasikan dengan permainan Carey Mulligan, Promising Young Woman benar-benar promising untuk ditonton. Itu menurut kami, bagaimana menurutmu? Terima kasih, jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalain notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk di like kalau kalian suka dengan video ini, atau dislike aja kalau kalian gak suka sama video ini. Dan share juga ke teman-temanmu ya. Terima kasih, sampai ketemu di acting review berikutnya. Viva Aktor!